Kalau kita udah vaksin influenza, Mhm, itu begitu nggak vaksin, tahun-tahun berikutnya, mhm. badan kita jadi lebih rentan terhadap flu. Dan harusnya peneliti itu ataupun saintis juga otaknya harusnya kritis, Iya, gitu. Sedangkan kalau dilarang mengkritisi atau dilarang bertanya terhadap sesuatu itu malah kok mencurigakan. dan ada hal mengerikan lainnya, Bill Gates itu menyatakan vaksin ini aman saat dia masih memegang saham-saham Pfizer dan Moderna. Halo teman-teman El Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Nah, pada kesempatan kali ini, gue ditemani oleh dua wanita-wanita yang smart kembali. Karena kali ini kita membahas sesuatu yang berat banget. Jadi tolong siapkan otak kalian semua supaya nggak kepanasan. Mungkin sambil deket-deket kulkas mungkin. Wow. Adem ya guys. Iya, karena ini bakal ngejelimet kemana-mana. Dan ini juga kita akan membahas tentang sesuatu yang isunya sebenarnya lumayan marak di bulan-bulan lalu waktu ada beritanya tentang vaksin. Nah, jadi beberapa bulan lalu, khususnya di bulan September ya, kayaknya udah mulai vaksin uji coba dari yang disponsori oleh Gates Foundation, vaksin TBC. Ya. Nah, ini gimana nih? Kita harus mengupas sampai ke akar nih sebenarnya tentang vaksin ini. Karena gimana ya? Ada pro kontra. Walaupun kalau gue baca komen, banyakan kontranya sih. Maksudnya masyarakat sendiri banyak yang merasa kayak ini jangan-jangan itu, banyak kecurigaan lah di dalam masyarakat gitu ya, dari komen-komen netizen gitu pas aku baca dari beritanya gitu. Nah, gimana nih Kak Faus Ya. tentang vaksin, Oke. apalagi vaksin yang belakangan ini, Ya, vaksin Iya. mRNA ya Ci tepatnya. vaksin mRNA ya Iya, jenisnya ya. tepat. Oke, berarti kita harus menjabarkan nih vaksin mRNA nih maksudnya apa gitu. Kenapa? Apakah itu berbeda dengan yang zaman dulu? Imunisasi atau vaksin yang dulu apakah Iya. berbeda gitu kan metodenya dan lain-lain gitu. Ditambah lagi belakangan entah kenapa ya makin banyak jenis-jenis vaksin Iya. yang bermunculan lah di kedokteran juga gitu ya. Ya kan dokter? Baik, betul. Ya kadang-kadang banyak orang tua yang jadi bingung juga sih gitu. Iya. Anak saya kok vaksinnya dari yang wajib dari pemerintah, ada tambah lagi yang vaksin dari mana-mana gitu. Nah mungkin ini buat nambah wawasan aja ya tentang yang kita perbincangkan ini supaya lebih mengenal vaksin itu sebenarnya apa dan secara fungsinya apakah benar seperti yang Ya, banyak dijelaskan ya. iya gitu. Silakan Kak Faus. Ya, sebenarnya disclaimer dulu, sekalian sebaiknya tonton video ini sebelum di take down. Oke. Oh iya, takut. Ya. Oke. Ya. Terus ada disclaimer lainnya? Oh, tentu. Jadi gini, kita di sini akan menjelaskan mengenai vaksinasi, especially vaksin mRNA, dari segi apa baiknya dan apa juga dampak negatifnya. Tapi gini dulu, biasanya masyarakat Indonesia kebanyakan yang pro vaksin akan directly bilang seluruh vaksin itu baik tanpa efek samping sama sekali, sementara yang kontra vaksin itu biasanya susah untuk menerima penjelasan secara saintifik. Sangat terpolarisasi seperti itu. Jadi di sini kami akan menambah referensi berpikir kalian melalui penelitian yang sudah kami lakukan sejak 6 bulan yang lalu. Oh, Sampai 6 bulan. sekarang. Oh, Iya. lumayan lama. It takes 6 months because ya ini salah satu konten terberat yang pernah dibawakan divisi Alchemist sejauh ini. Iya, setuju sih, ini berat. Dan gue sempat ngikutin perdebatan mereka juga kan dalam beberapa bulan terakhir itu kayak wah gitu, kayak sulit banget karena kan ada yang dari sini, ada yang dari sini, sudut pandangnya ada banyak gitu loh, ada banyak sudut pandang yang harus kita ambil juga. Ya, dan untuk Dokter Sansan sendiri juga mengambil data-data dari lapangan selama kejadian COVID-19 dan
seterusnya. Jadi itu cukup take time juga untuk meretrieve data lapangan seperti itu, dan untuk saya berkonsultasi dengan para ahli di Indonesia maupun luar negeri juga. Dan disclaimer dulu, with all due respect dengan senior-senior saya di Inggris khususnya dan di negara-negara lain, saya tidak mengecilkan peranan ilmuwan yang sudah menemukan vaksin-vaksin yang ada khususnya saat COVID. Tapi di sini saya kembalikan lagi, vaksin hakikatnya itu seperti obat. Di mana obat yang biasa aja, seperti antibiotik penisilin itu memang ditemukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti luka ataupun penyakit lainnya. Akan tetapi kalau orang yang alergi dengan penisilin memakan penisilin akan menimbulkan sesak, gatal-gatal hingga kematian. Itu hakikatnya sama dengan vaksin. Sebenarnya ada orang yang tidak ada efek sama sekali, tapi juga ada yang bisa mendapatkan efek samping yang fatal. Nah, jadi kita mengkontra atau membahas hal lain dari vaksin itu tidak sama dengan anti-vax atau anti-science atau hanya percaya konspirasi. Kita membedah sampai ke dalamnya. Iya. Seperti itu. Kita lebih ke membedah, Iya. menjabarkan supaya That's right. menambah Wawasan. referensi berpikir ya, untuk bisa membandingkan di kehidupan sehari-hari kalian juga gitu. Iya. Gimana? Ya, karena vaksin mRNA ini sebenarnya teknologi yang sangat baru ini, Ci. Ya, pertama kali dia dikembangkan di awal tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Nah, lucunya ini, teknologi mRNA sendiri belum pernah diuji cobakan kepada manusia sebelum adanya COVID. Jadi pas COVID itu, it's the first time in human history kalau vaksin mRNA benar-benar dipakai di manusia. Hasilnya memang banyak yang mengatakan bagus karena angka penurunan COVID berkurang secara signifikan. But the side effect is, this is catastrophic. Side effect-nya itu banyak bahayanya, dan ini yang akan kita jabarkan di sini. Oke. Ya, dan bahayanya ini awalnya saya mengira ini benar-benar rare case yang sedikit aja paling orang yang terkena. Tetapi makin ke sini, makin banyak kecurigaan kami nih. Kayak FDA Amerika Serikat baru saja melabeli vaksin mRNA ciptaan Moderna dan Pfizer sebagai bisa memiliki efek samping kegagalan jantung. Baru dicap sama FDA setelah vaksin ini beredar 4 tahun lamanya. Iya, Ya. aku setuju karena aku juga ngalamin di keluarga. Jadi ya. Iya. Lalu AstraZeneca dengan alasan virus corona itu selalu berkembang cepat, sudah menarik vaksin yang mereka produksi saat corona. Sudah ditarik semua sekarang. Nah, Bill Gates sendiri juga pernah dalam sebuah wawancara, nanti kita bisa show videonya, dia bilang, itu tidak bisa, vaksin hanya disuntikan sekali, harus berkali-kali, karena virus itu berkembang terus. We also need to fix the 3 problems with vaccines. The current vaccines are not infection blocking. They're not broad, so when new variants come up, you lose protection. And they have very short duration. Dan ada hal mengerikan lainnya, Bill Gates itu menyatakan vaksin ini aman saat dia masih memegang saham-saham Pfizer dan Moderna. Tapi saat dia sudah melepas semua sahamnya, dia katakan economic damage, the deaths, it's been completely horrific. And I would expect that will lead the R&D budgets to be focused on things we didn't have today. We didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmissions. We need a new way of doing the vaccine. Oh, yeah, this vaccine has some kind of side effects. Punya beberapa efek samping. Dia bilang sendiri kayak gitu. Nah, itu tadi saya overview dari aku. Mungkin Dr. Sansan bisa jelaskan vaksin itu gimana sih pada mula sejarahnya sampai apa yang dokter temukan di lapangan selama vaksinasi massal berlangsung gitu, buat share ke teman-teman. Oke, tadi jadi ngebahas tentang temuan di lapangan ya, mengenai waktu yang gue alami dulu waktu di karena kita zaman juga COVID. perlu nih mencocokkan antara yang kita temukan di jurnal kan dok dengan apa yang ada di lapangan. Itu sebenarnya benar tidak sih yang tertulis bahwa memiliki banyak efek samping sampai fatal ada juga? Nah, awalnya kalau saya pribadi ya, kalau waktu zaman COVID waktu itu cukup chaos. Oh ya, karena saya termasuk yang di garda depan, gitu. Lalu banyak banget pasien yang datang dan waktu itu terutama di yang Delta ya. Itu pas bulan yang Juni. awal-awal ya. Iya, Bulan 2021. Juni itu chaosnya bukan main. Orang-orang berebutan mencari oksigen dan sebagainya. Sehingga belum mempelajari nih apa-apanya gimana-gimananya.
ketika di lapangan. Baru ngehnya itu setahun setelahnya. Setahun setelahnya sekitar tahun 2021 dan 2022 ketika mulai banyak pasien dengan kasus herpes zoster, terutama pada pasien-pasien usia remaja, bahkan ada anak-anak gitu. Dimana kalau herpes zoster biasanya terjadi umumnya ya, yang terkena itu usianya di atas 25 ke atas biasanya yang saya temuin. Seperti itu. Tapi waktu kemarin bahkan pada remaja yang masih sekolah tuh ada banyak. Dan itu bikin berpikir karena berarti sistem imun pada manusia tersebut sangat rendah. Seperti itu. Nah, biasanya kan kalau orang lagi stres, misalkan kalau orang udah kerja nih, dia biasanya ada stres kerjaan, stres keluarga, stres lainnya. Nah, ketika sistem imunnya tubuhnya turun, baru bisa biasanya herpes zoster muncul gitu. Nah, kalau misalkan pada usia remaja, biasanya kan masih happy-happy ya remaja tuh, baru kenal beban hidupnya apa sih gitu biasanya ya. Cuman mereka meningkat angka kejadian herpes zosternya. Itu kira-kira efek dari long COVID. Katanya kalau setelah terinfeksi COVID dia jadi mengembangkan penyakit lain, atau setelah divaksin mereka jadi kayak gitu ya, Dok? Nah, itu sepertinya butuh penelitian lebih lanjut gitu, karena kedua hal tersebut bisa berpengaruh. Itu gue setuju. Gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga salah satunya saja ataukah keduanya. Gitu. Cuman ya gimana kita bisa menentukan gitu. Kalau ngomong dari segi sainsnya ya. Gitu. Nah, selain daripada itu, terjadi juga peningkatan kasus penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas terutama pada anak-anak. Jadi ibu-ibu yang memiliki anak berobat datang dengan keluhan anak-anaknya ini jadi sakit, tapi biasanya tuh mereka nggak selama itu sakitnya. Di atas 50% bilang, anak saya ini tiba-tiba jadi sakit batuknya lama, Dok. Gitu. Biasanya kalau sakit batuk nggak selama ini gitu. Cuman kok sejak pandemi itu jadi lebih sering sakit, dan jika sakit lebih lama sakitnya. Nah, kalau saya memaknainya berarti imunitas anak tersebut ya menurun sehingga lebih mudah rentan terkena penyakit, dan juga kalau udah sakit lebih susah untuk sembuhnya. Gitu. Padahal sakit ISPA merupakan penyakit yang biasanya karena dari virus ya, serangan virus. Dan virus merupakan self-limiting disease. Artinya apa? Dapat sembuh dengan sendirinya. Jika makannya baik, jika lifestyle-nya baik. Gitu. Dan pada anak-anak kan kecenderungannya mereka ya, ngapain sih kalau anak-anak masih di bawah anak SD katakanlah, kan main, paling belajar dikit ya makan, jajanan yang ada juga itu aja gitu. Tidak ada perubahan signifikan yang mendadak terhadap pola kehidupan mereka kecuali dari pandemi tersebut. Dan jika mau dikerucutkan lagi ya antara itu seperti Faustina tadi bilang ya, antara long COVID kah atau dari vaksin itu sendiri kah atau dari keduanya. Nah mungkin gue mau bertanya ke Dr. Sansan. Tadi kan Faust sempat menjelaskan kalau vaksin itu perannya mirip atau sama lah seperti obat gitu, kayak penisilin atau ya sejenis obat gitu ya. Tapi kalau di pemahaman gue selama ini gitu, vaksin itu kan sebenarnya lebih untuk pencegahan. Sedangkan kalau obat itu kan untuk mengobati ya. Berarti udah kena baru kita minum obat untuk mengurangi gejala gitu kan. Nah, kalau vaksin itu kan kita sedang tidak apa-apa divaksin. Disuntikan gitu supaya katanya imun kita itu jadi ada latihannya gitu. Latihan nanti kalau kena udah paham nih udah sistem biasa, imun sudah kita. mengenali. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Dokter Sansan gimana tentang vaksin sebagai pencegahan ini gitu? Jadi sebenarnya si Feni udah menjelaskan dengan sangat baik ya. Jadi pada dasarnya vaksin itu diberikan kalau orang sedang sehat. Karena kalau sedang sakit tidak boleh divaksin. Seperti itu. Nah, tujuannya vaksin apa? Supaya ketika terkena penyakit tersebut sudah ada sel memorinya
dan terbentuk antibodi sehingga ketika ada virusnya masuk, tubuh itu akan ingat dan sudah bisa melawan gitu. Oh, ini musuhnya. Oke, gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan sejarah vaksin pertama kali yang ada. Jadi itu terjadi pada abad ke-10 di Tiongkok pada masa itu. Nah, pertama kali itu pada kasus variolasi ya. Cacar, ya. Ya, cacar. Variola dan dilakukan variolasi. Jadi apa sih variolasi itu? Diambil sampel, jadi ada luka yang ada nanahnya. Nah, itu diambil bagian dari nanahnya, kemudian dioleskan ke bagian hidung atau kulit pada orang yang belum pernah terkena variola pada saat itu. Sehingga mereka terbentuk antibodi atau sistem pertahanan dan tidak terkena variola lagi, atau kalau terkena pun gejalanya tidak berat seperti orang yang terkena variola pada saat itu, karena memang angka kematian pada zaman itu cukup tinggi ya, Iya, seperti itu. betul. Dan teknik tersebut disebarluaskan ke berbagai wilayah dunia lainnya dan Dari Tiongkok lalu dibawa ke beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, lalu ke Kazakhstan, sampai ke Turki melalui perdagangan di jalur sutra. Nah, setelah Kekaisaran Ottoman itu kekuasaannya meluas, meliputi Asia dan Eropa, akhirnya dipakai sama warga Ottoman di masa itu untuk menghindari diri dari penyakit cacar. Karena bangsa Ottoman ini sering berkontak dengan orang Eropa, barulah ketika pada abad Tulip Era sekitar abad 15 itu, vaksin menyebar dari Turki menuju Eropa, seperti itu. Oke. Nah, ya cuman yang bikin gua agak bertanya-tanya sebenarnya kenapa vaksin COVID ini sepertinya aneh gitu, karena kalau dia berfungsi sebagai pencegahan, seperti kita ketahui bersama, gejala COVID 80% merupakan asimptomatik. Asimptomatik itu apa sih? Artinya tidak ada gejalanya. Dan keluhan yang umumnya terjadi biasanya batuk, pilek, demam, seperti itu. Seperti orang terkena batuk flu biasa. Ya, ISPA lah atau Nah, influenza. seperti orang Iya. terkena ISPA, betul. Sehingga dengan kondisi seperti itu, sebenarnya sepenting apa sih vaksin COVID ini? Itu, dan kenapa selalu didengung-dengungkan? Itu yang kita ingin kritisi. Oke. Walaupun seingat gue ya, ada juga simptom lainnya yang lumayan belum pernah terjadi kalau cuma flu biasa gitu. Itu kehilangan rasa, indera Ya. perasa, indera penciuman juga hilang dan dalam waktu yang cukup lama. Iya. Gitu ya. Mungkin memang ada, entah itu virusnya ada apa ya, bermutasi atau apapun itulah. Gua nggak paham penjelasan secara biologisnya. Nah, berarti kalau memang penyakit COVID ini tidak jauh beda dengan flu, apakah sama dengan vaksin influenza gitu? Kan sebelumnya memang sudah ada tuh vaksin influenza. Dan itu pun vaksin influenza itu yang gue tahu harus divaksin tiap tahun juga. Booster, ya. Iya, jadi kayak harus rutin gitu. Karena katanya setiap tahun virusnya bermutasi gitu. Iya, Iya. baik. Iya kan? Ini nggak perlu juga sebenarnya vaksin influenza ini, ya nggak dokter? Iya. Tidak wajib kan? Tidak wajib, betul. Dan bener nggak sih secara lapangan kalau kita udah vaksin influenza, itu begitu nggak vaksin, tahun-tahun berikutnya, badan kita jadi lebih rentan terhadap flu? Nah, itu sepengetahuan gue sih belum ada studinya ya, Ci, untuk yang sespesifik itu. Gitu, karena tiap orang pun daya tahan tubuhnya beda-beda pada dasarnya. Gitu, jadi perlu ada penelitiannya nih untuk bisa menyatakan dengan tegak gitu ya. Iya. Kalau sudah terbiasa divaksin, setelah itu tidak vaksin, jadi lebih rentan terkena penyakit influenza tersebut. Gitu. Oh, belum ada studinya. Belum ada studinya. Soalnya sejauh ini ya. kenapa gue angkat ini, kan gue juga ngalamin di anak gitu kan. Maksudnya dari kecil dokter anak ya waktu itu gue berobat itu menyarankan untuk vaksin influenza gitu. Tiap tahun gue vaksin tuh. Cuman setelah itu gue ya mungkin ada kecurigaan sendiri gitu ya, kayak ini ngapain sih disuntik tiap tahun gitu kan. Gue coba stopin gitu ya. Di tahun itu anak gue kena flu-nya tuh berentet sampai tiap 2 minggu.
Jadi udah sembuh, kena lagi, sembuh, kena lagi, sembuh, kena lagi. Di tahun yang sama. Sampai gue cukup stres lah ya gitu. Kayak ini kenapa gitu ya. Oh iya, gue baru keinget. Baru stop vaksin flu tahun ini nggak gue vaksin gitu loh. Kayak gitu. Jadi, tapi ya untungnya setelah itu membaik lah. Kayak imunnya membaik kembali gitu. Dan gue udah gak pernah ngevaksin itu. Nah, mungkin gak sih sama cara kerjanya yang vaksin COVID ini dengan vaksin influenza gitu loh. Mungkin gue perlu tahu juga dari Faust, tipe vaksin yang tadi lu bilang mRNA dengan vaksin yang zaman dulu tuh bedanya gimana tuh kita bedainnya? Kalau vaksin yang konvensional atau yang lama ya mungkin polio, vaksin flu, atau vaksin DPT tetanus itu semuanya rata-rata vaksin yang berasal dari virus yang sudah diinaktivasi. Diinaktivasi itu virusnya itu sudah dilemahkan sehingga virus ini tidak bisa berkembang biak lagi di dalam tubuh manusia. Jadi kita memasukkan virus yang sudah tidak aktif ini ke dalam tubuh manusia, lalu dia mengalir melalui aliran darah sehingga ketika ada si virus yang asli masuk, dia akan memerangi langsung seperti prajurit ini memerangi musuh yang masuk. Begitu. Itu vaksin yang lama. Akan tetapi kalau yang mRNA itu beda konsepnya, Ci. Jadi yang dimasukkan itu bukan the whole virus yang udah diinaktivasi, tapi ini kita membuat itu disintesis. Jadi ketika COVID-19 itu virusnya sudah berhasil diuraikan lah untuk rentetan kodenya isinya apa, dibuat di laboratorium yang sama dengan itu. Nah, setelah kode mRNA ini diambil, itu diselubungi si kode genetik mRNA yang ada di virus corona. Itu virus corona adalah virus yang mRNA, dia inti selnya untuk berkembang biaknya itu isinya itu. Si RNA yang telah diambil ini diselubungi dengan yang namanya lipid nanopartikel atau lemak yang berukuran sangat kecil gitu. Sifat mRNA itu sebenarnya di dalam tubuh itu tidak stabil karena dia rantainya itu hanya satu. Ini boleh aku gambarin nggak di sini? Boleh, silakan. Jadi gini, virus corona itu di sini ada spike. Sorry kalau gambarnya jelek guys. Terus di tengah-tengahnya ini dia ada RNA untaian di sini. Nah, ketika kode dari RNA ini sudah dipecahkan nih sama oleh ilmuwan isinya apa saja, itu lalu disintesis. Diikuti dibuat RNA yang sintesis seperti ini, dia untaiannya sebuah basa yang hanya satu rantai. Nah, basa yang satu rantai ini kemudian diselubungi oleh lipid nanopartikel. Jadi dia gini, ini lemak. Di dalamnya ada ini. Ini. Nah, ini diselubungi oleh ini supaya stabil. Karena di dalam tubuh manusia, RNA itu lemah. Dia mudah sekali rusak oleh temperatur ataupun oleh reaksi tubuh yang lain. Sehingga kurang efektif untuk bisa mengobati. Maka harus diselubungi ini. Nah, virus COVID ini, atau virus corona ini sama dengan virus-virus RNA lainnya. Jadi dia ini sebenarnya benda yang tidak hidup. Tidak hidup, tapi dia baru bisa berkembang biak ketika mensabotase sel tubuh manusia. Begitu. Nah, berbeda dengan bakteri atau organisme tingkat tinggi lainnya yang memiliki sel-sel yang lengkap. Dia punya organel lain seperti inti sel, ribosom, lisosom, dan lain-lainnya. Kalau virus itu hanya memiliki selubung protein untuk melapis dan materi genetik seperti DNA atau RNA. Nah, kalau di virus corona sendiri ini adanya RNA. Nah, itu materi genetik RNA yang ada di virus corona ini lalu dikodekan gitu. Ketika sudah ketahuan, dibuatlah begini. Yang tadi saya bilang dilapisi lipid nanopartikel dijadikan vaksin. Mekanisme kerjanya dia berbeda nih dengan vaksin yang konvensional. Sebenarnya tujuannya itu sangat mulia sekali kedengerannya. Untuk menciptakan sistem imun tubuh yang bisa bekerja terus-menerus, bukan saat ada virus doang. Dia bisa waspada terus, maunya gitu. Oh. Ya, karena kenapa tuh? Maksudnya kenapa harus dibikin sistem imun tubuhnya waspada terus tuh kenapa? Nah, gini. Kenapa harus waspada terus? Katanya sih, kalau itu berarti kita dalam alert mode terus saat ada virus corona yang katanya mudah bermutasi, kita bisa langsung serang. Begitu. Jadi nggak usah gonta-ganti vaksin lagi. Awalnya niatnya seperti itu. Akan tetapi, pada prakteknya itu, dijanjikannya si vaksin mRNA ini kan disuntikan intramuskular ya dok, di sini, di otot. Diharapkan hanya stay di jaringan otot, dan karena RNA itu tidak stabil, dibilangnya, oh paling hanya dalam waktu paling lama 3 hari sudah meluruh, sudah hilang dari tubuh. Ternyata, ada studi yang di in vivo pada tikus dan pada kera yang dilakukan oleh BPOM-nya Australia,
menunjukkan bahwa si lipid nanopartikel maupun RNA yang ada di dalam tubuh ini ternyata berakumulasi. Dia jalan-jalan ke organ tubuh yang lain nih. Ini kan gini, setelah disuntik melalui lengan sini, itu harusnya itu kan stay di sini. Tetapi kenyataannya meskipun ini baru studi in vivo pada mencit dan pada kera, ini menunjukkan nih kalau setelah di sini RNA dan lipid nanopartikel yang ada ternyata menyebar di seluruh tubuh, baik itu ada di otak sampai menembus blood-brain barrier atau penghalang antara otak dan darah, menembus sampai jantung, sampai hati, organ pencernaan, sampai dengan organ reproduksi seperti testis dan ovarium juga, dia berakumulasi. Dan karena ini sintesis dibuatnya, dia sampai dengan seminggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun masih stay ngumpul di organ tubuh yang ada di sini. I turn your body into a factory, but I have no controls over that factory. I mean, you can make a lot, you can make a little, and you can make it for a week, you can make it for 6 months. I don't think it's unreasonable to go re-examine the safety of what we know about these vaccines. Lalu bedanya sama vaksin yang konvensional ini, ini dok. Itu kalau yang konvensional itu dia hanya saat ada virusnya, dia bekerja aktif sekali, jeder, tonjok, hilang virusnya. Tapi kalau ini, jadi sel-sel tubuh yang ada di sini. Nah, mRNA yang ada di dalam tubuh ini, yang sudah disuntik, mRNA yang sudah masuk dari vaksin tadi, dia terlepas dari cangkang lipid nanopartikel setelah beberapa hari. Nah, setelah itu dia jalan kemana? Dia di sini masuk ke dalam sel tubuh, dia dikodekan oleh yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini kalau ini adalah si project engineer yang punya proyek, ini adalah blueprint-nya. Jadi dia menyuruh si sel tubuh ini, khususnya ribosomnya itu untuk memproduksi yang namanya spike protein. Duri-duri kecil seperti ini yang ada di virus, yang mirip dengan virus corona. Oke. Nah, si duri-duri ini nantinya diproduksi nih, anggaplah ini sel tubuh lainnya nih. Jadi sel tubuh yang tadinya kosong begini, dia disuruh memproduksi ini, jadilah sel tubuh ini punya spike protein yang sama dengan virus COVID. Dia berubah jadi gini. Nah, ini diharapkannya apa? Diharapkannya karena sel tubuh ini sudah dipersenjatai oleh spike protein, yang mana spike protein itu sebenarnya bagian yang paling mematikan tuh dari virus corona. Ya. Karena dia menyerang tubuh tuh pakai itu. Dia nusuk gitu. Ini dipersenjatai, jadi saat ada virus corona datang, ini bisa saling berperang karena sudah punya senjata yang sama di sini. Niat Itu awalnya gitu. Harapannya gitu. Harapannya gitu. Jadi ini tuh sel tubuh kita sudah dipersenjatai, maka kita bisa berperang secara terus-menerus. Tidak harus sekali sudah, maunya gitu. Nah, ya tadi tentang studi tentang mencit yang dibuktikan secara in vivo itu ya, bahwa harusnya ketika disuntikan si vaksin mRNA ini tidak menyebar dan hanya berada di jaringan otot sekitar situ saja. Iya. Betul. Sedangkan di lapangannya itu banyak yang terkena demam. Ya. Gitu. Dan itu merupakan bukti bahwa sudah terjadi kejadian yang sistemik. Sistemik artinya sudah menyeluruh di dalam tubuh. Gitu. Jadi nggak sebatas hanya di lengannya saja. Gitu ya. Iya. Oke. Berarti sebenarnya teori yang dari niat awalnya mereka itu sebenarnya udah terbukti ya. Itu tidak bisa secara prakteknya itu nggak bisa bekerja seperti itu, stay di situ. Ya. Jadi udah pasti menyebar ke seluruh tubuh. Ya, kecenderungan ya memang lebih banyak begitu. yang demam. Itu terutama untuk mRNA ya. Nah, ini kan kami semua nyari nih di beberapa jurnal, ini ada salah satunya mengenai breaking the silence, recognizing post-vaccination symptoms. Karena selama beberapa tahun itu kalau kita mempertanyakan vaksin itu pasti kena sensor. Betul nggak? Iya, kita mempertanyakan vaksin dianggap konspirasi, dianggap penyebar hoax gitu. Sampai sepertinya vaksin ini tidak boleh gitu dipertanyakan atau dikritisi, padahal kalau kita sebagai pasien kan boleh ya dok bertanya dulu atau dan memastikanlah kalau kita tidak alergi dengan suatu obat gitu atau suatu apa kan biasa kayak gitu. Iya, dan harusnya peneliti itu ataupun saintis juga otaknya harusnya kritis. Iya. Gitu. Sedangkan kalau dilarang mengkritisi atau dilarang bertanya terhadap sesuatu itu malah kok mencurigakan. Iya. Gitu. Ada apa sih yang pengen ditutupin?
gitu. Oke. Kenapa bertanya saja tidak boleh? Iya. Gitu. Dan ternyata di sini juga dicatat bahwa sekitar 85% lebih orang itu pasti mengalami yang namanya minimal ini nih. Di sini ada kejadian-kejadian dampak-dampak yang ringan nih. Nih ada kelelahan, pusing, sakit pada otot seperti nyeri, istilah bahasa Jawanya jarem itu. Terus susah tidur. Ada juga brain fog atau susah kayak mikir itu susah gitu. Itu dialami lebih dari 75% orang yang menerima vaksin mRNA, khususnya di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, gitu. Oke. Nah, di sini ternyata ada hubungannya nih sama spike protein yang ini. Udah pasti. Ya, Dari yang gue lihat dari gambar itu aja, gue tuh udah sebagai orang yang nggak mengerti aja melihat penjelasan Faust itu gue langsung serem sih rasanya. Maksudnya kayak lo gimana kalau misalkan sel tubuh kita yang punya spike-spike itu mendapatkan perintah yang salah gitu ya, atau ya namanya juga kan dimasukkan benda apa asing. ya, benda asing ya. Itu kan tadi dibilangnya apa yang Itu ini program perannya sebagai apa tadi, engineer atau tadi ini Project dia engineer. itu kan blueprint. project engineer nih, Nah. blueprintnya ini Nah, membuat gitu. iya kan, project engineer-nya masuk, terus blueprint-nya berubah nih berarti kan. Blueprint awal kita jadi berubah gitu kan. Nah, itu kan bisa aja, tetap ada kemungkinan dong Ya. bahwa itu entah itu menyerang diri sendiri, yang ya yang kalau kita bahasa awamnya mungkin autoimun. Nah, itu. tepat sekali Ci, ini dia. Karena banyak sekali kasus-kasus baru autoimun yang ditemukan, khususnya pada perempuan, Ci. Nah, ini sel-sel tubuh ini kan sudah berubah nih jadi kayak seperti ini. Di tubuh kita punya antibodi. Antibodi biasanya untuk menyerang virus atau menyerang bakteri atau sel-sel tubuh yang memang sudah rusak. Pada hakikatnya gitu. Tapi karena antibodi sendiri itu bingung, kok ada sel tubuh kayak gini ya? Dia susah nih membedakan mana yang beneran virus, mana yang enggak, sel tubuh yang ditempelin oleh spike protein. Akibatnya, ketika sistem imun tubuh mengenali sel tubuh yang sudah ditumbuhi oleh spike protein, ini misalnya ada di sekitar sistem saraf kita di sini. Nah, kalau ada di sekitar sistem saraf itu, dia melihat, oh ini ada virus nih, dia dirusak, diserang. Ketika dirusak, diserang, maka muncullah penyakit autoimun yang ada Sjögren syndrome, yang ada penyakit Guillain-Barré syndrome, penyakit lain-lainnya itu muncul itu karena itu. Kenapa tendensinya meningkat setelah vaksin COVID? And any cell that makes this foreign protein now becomes a target of your own immune cells to attack as well. Those cells will be attacked immunologically, as if they're infected with the virus. Karena sel sistem imun kita itu bingung, mana sih yang sebenarnya virus, akhirnya itu diserang. Oke, gue jadi paham. Tadi kan lu ada mention tentang mengubah blueprint ya. Iya. Nah, kebetulan kita nemu juga tuh jurnalnya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu kayak Faust. Iya. Yang apa ya? Correct me if I'm wrong, dia membangunkan ancient human retrovirus. Iya. Jadi di dalam tubuh manusia, guys, 8%-nya itu terdiri dari virus. Jadi tidak semuanya DNA Homo sapiens. Itu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya virusnya inert, dia tidur aja gitu. Gak ngapa-ngapain. Tapi ketika si virus ancient ini diterbangunkan, maka bisa terjadi gejala autoimun lain. Karena dia malah bertindak untuk menyerang tubuh sendiri. Gitu. Ya, dan sedangkan untuk diketahui DNA manusia itu jumlahnya jutaan ya. Jutaan. Rantainya itu jutaan. Dan yang 90% setahu saya itu dianggapnya junk DNA. Gitu Karena sampai masih beberapa waktu tahun lalu unidentified ya, unidentified. Awalnya dibilangnya junk atau sampah. Gitu. Habis itu berubah jadi unidentified. Gitu. Sedangkan ternyata ada yang bisa terbangun nih. Gitu. 90% tidur berarti selama ini DNA-nya. Tapi kalau kayak gini, gue jadi mencurigai vaksin-vaksin lainnya nih. Bukan cuma yang belakangan ini. Boleh dong, gue cuma curiga. Iya. Soalnya gue sendiri mengalami, maksudnya gue waktu kecil juga mengalami autoimun, ya, sampai pankreas gue tidak berfungsi lagi, ya kan. Kalau sekarang tuh disebut bahasa gaulnya tuh diabetes type 1. Iya. Nah itu kan juga gue sempat curiga juga waktu dulu
belakangan ini ya, gue berpikir lagi ke masa lalu gitu. Waktu kecil, kok gue bisa kena autoimun ya gitu. Mungkin banyak faktor lainnya, tapi salah satu yang gue curigai ini adalah vaksin. Karena waktu itu memang nggak jauh dari kelas 2 SD, tiba-tiba ada vaksin dari sekolah, imunisasi memang gitu. Imunisasi tambahan. Ya kelas 3-nya gue autoimun gitu. Gitu kan. Jadi kayak wow gitu, kok pas gitu. Mungkin dari penjelasan Faust tadi gue jadi memahami gitu. Jadi kayak relate gitu. Oh iya ya, mungkin ya gitu. Jadi gue jadi kena autoimun mungkin dari situ. Baru mungkin ya. Gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga waktu kita lagi pandemi COVID kemarin. Jadi ada pengalaman juga di keluarga aku yang nggak pernah keluar rumah. Waktu itu kan kita sangat diisolasi banget kan ya, lockdown gitu ya. Tidak keluar rumah, cuman keluar untuk vaksin aja. Tapi begitu vaksin pulang ya besoknya kena satu rumah. Kena COVID? Iya. Jadi kan bingung gitu. Ini dari mana? Kok bener-bener abis vaksin besoknya demam. Demamnya berlanjut terus sampai saturasi oksigen turun gitu. Terus satu keluarga kena semua. Nah itu yang aku pikir, ini dari mana ya? Masa ya vaksinnya bisa bikin malah jadi COVID gitu. Maksudnya ini kan vaksin kan ya. Gitu. Ada lagi kejadian. Ini di keluarga aku juga gitu ya. Jadi keponakan aku itu baru menerima vaksin cacar gitu. Dari sekolah. Habis vaksin cacar, dia malah cacar. Nah itu gimana tuh? Aku sampai, aduh gimana dokter tolong gitu. Gue bingung gitu ya. Maksudnya kayak ini kenapa? Apakah memang vaksin zaman sekarang kebanyakan pakai teknologi mRNA ini? Atau bagaimana? Gimana kita bisa kayak ngebedain gitu ya? Kalau ini vaksin mRNA nih gitu. Atau apa gitu. Sistem storage-nya Ci yang beda. Karena kalau vaksin biasa di suhu kulkas biasa sekitar 10 derajat Celcius itu bisa, nggak apa-apa. mRNA itu sebenarnya pada hakikatnya karena tadi dia itu tidak stabil, sensitif, dia butuh storage itu yang dingin sekali, mungkin minus 70 derajat Celcius. Dia bedanya di situ. Terus sekali suntik itu dosisnya kecil ya, sekitar paling berapa? Gue lupa. Gue nggak ngelihat, gue tiap disuntik gue noleh. Ya dia kecil kok. Ya, dosisnya itu kecil dan dia sifatnya disuntiknya secara intramuskular. Kalau mRNA dia kecenderungannya itu. Terus dia punya efek samping itu yang agak lama gitu sih. Karena itu juga yang terjadi di gua. Gua kira awalnya kalau studi in vivo pada mencit itu pada manusia pasti hasilnya beda. Karena tubuh manusia sama mencit kan proporsinya beda jauh, manusia lebih besar. Iya. Kan ada dibilang berakumulasi di dalam ovarium. Nah, sebelum saya berangkat ke Inggris, itu saya sudah disuntik vaksin COVID itu 5 kali. Oh ya, karena kewajiban SOP ya. Ya, dengan catatan karena saya tidak ingin ketularan. Iya. Ternyata meskipun pola makan saya ini sama, saya mulai mengalami banyak masalah kulit yang sebelumnya di Indonesia saya tidak pernah terkena jerawatan. Lalu di sana itu sempat aneh, berbulan-bulan saya tidak mengalami menstruasi. Saya periksa ke dokter, ternyata dokter menemukan ada kista di saya. Terus saya cek lagi di dalam jurnal, ternyata benar. Vaksin mRNA itu kan mekanismenya dia men-trigger produksi ya hormon stres seperti hormon kortisol ini di otak. Nah, hormon stres sendiri ini kan bisa mempengaruhi hormon-hormon lainnya di tubuh. Kalau di wanita seperti estrogen itu kan banyak dihasilkan nih. Nah, karena estrogen di saya ini terhambat, maka jadilah kenapa bisa tidak menstruasi dan ditemukan kista saat itu. Selain dari faktor polutan lain seperti teflon yang sudah dijelaskan di konten sebelumnya, ini juga ada salah satu faktornya. Begitu. Dan apalagi si spike protein ini ternyata bisa terjadi di dalam otak itu karena dia mampu menembus blood-brain barrier itu mengalami misfold atau salah pelipatan protein. Protein yang salah melipat itu bisa mempengaruhi banyak sekali metabolisme dalam tubuh. Begitu. Oke, ini menjelaskan banget karena dari yang pertama Faustina menjelaskan itu mengubah blueprint aja. Itu udah pasti ada hormon yang berubah kan. Maksudnya pasti mengalami stres. Karena otak mendeteksi sesuatu yang berbeda nih dari asal mulanya gitu. Inilah yang menyebabkan ya vaksin mRNA ini jadi dipertanyakan sih memang. Apakah ini menjadi sebuah pencegahan atau malah
berbalik. Nah, gue pengen ngerespon yang cerita lu satu keluarga habis divaksin COVID, besoknya positif COVID gitu. Nah, itu sebenarnya bisa di counter sih dengan bisa jadi ketika lu vaksin satu keluarga itu nggak menutup kemungkinan area tersebut banyak orang yang udah kena COVID Kena COVID. gitu. Ya. Jadi Tertular masih ya. ada masih Iya. ada peluang Heeh. gitu kan. Virus COVID dibilangnya airborne ya Iya. gitu. Oh, Bisa ada di airborne. udara. Ya, Dari gitu itu droplet menurut lah. jurnal. Heeh. Ya, Oh, airborne sama droplet beda kan? beda. Ya, Airborne. beda. Ya. Nah, tapi kan tadi abis itu lu bilang apa namanya ada yang vaksin cacar, Nah, besoknya juga positif. jadi cacar semua Jadi badannya. cacar semua. Iya itu. Nah, bingung gue jawabnya. Kecuali dari sebelumnya dia sudah memang terkena virus cacar ini, gitu, dan nggak sengaja hari tersebut dia Menerima vaksin, Heeh. gitu, karena kemunculan dari bintik-bintik yang melenting-melenting isi air pada cacar itu nggak di hari pertama cacar. Iya betul. Seperti Iya. itu. Iya. Tapi kan biasanya ada kondisi demam dulu. Biasanya betul ada Ini kan- demam. Ada demam nggak? Enggak, justru Nah. kondisinya lagi sehat-sehatnya. Oke. Tiba-tiba ada diumumkan Mhm. ada vaksin cacar Mhm. gitu. Orang tua menyetujui atau enggak? Ya orang tuanya menyetujui jelas Oke. gitu, karena anak gue juga lagi sehat gitu kan, Iya. dipikir bagus gitu. Hmm. Nah tapi malah besokannya demam dipikir mungkin karena vaksin cacar kemarin. Oke. Ya. Tapi beberapa hari kemudian bintik-bintik gitu. Lalu tertular sampai bapaknya juga gitu kan. Jadi kan ini ada apa nih, aku bilang gitu. Maksudnya kok vaksin zaman sekarang agak aneh ya, aku bilang gitu. Maksudnya gimana gitu. Oke. Gua Inilah nggak yang ikutan. membuat jadi kayak harus lebih kritis lagi nih berarti ya soal vaksin, apalagi yang belakangan ini gitu. Iya. Oke. Kalau itu ya gue juga ikut bingung sih guys. Iya, mungkin harus dicari tahu lagi ya gitu. Yang waktu itu tuh Tentang jenis vaksin. vaksin cacarnya yang apa? Nah itu kebetulan gue nggak nanya sampai sejauh itu kan. Oke. Biasa kalau dari sekolah yang ngadain orang tua percaya-percaya aja kan. Maksudnya nggak ngecek lagi Iya. gitu loh. Langsung yang penting setuju udah gitu Iya, kan. memang Jadi kita sih. nggak tahu dikasih vaksinnya yang jenis apa itu nggak tahu. Iya. Tapi bukannya itu kisah yang untuk menakut-nakuti tentang vaksin, bukan gitu loh. Cuman maksudnya ada case-case yang kemungkinan kecil kayak gitu mungkin ada ya. Tidak semuanya jadi kena cacar, kan tergantung, balik lagi tergantung Sistem imun tubuh kita. tubuh setiap Iya. anak-anak atau setiap orang gitu ya, berbeda gitu. Atau mungkin para teman-teman pernah ada cerita atau pengalaman Ya, seputar apakah vaksin. vaksin khususnya vaksin COVID dan vaksin mRNA, boleh tulis di komen ya. Nah, Setuju, tulis di komen. Kalau dari gue sendiri waktu vaksin COVID itu gue mengalami cedera yang cukup lama. Jadi kan disuntiknya di sebelah kiri terus nih. Iya. Nah habis itu nggak bisa gerak ke belakang gini. Ototnya kayak cedera gitu. Kaku gitu ya. Kaku ya. Jadi oke. susah mau ke belakang. Dan itu cukup lama sampai 6 bulanan. Baru hilang ngilunya. Sekarang pun masih lumayan. Kalau kayak ngangkat beban gitu sebelah sini lebih sakit dibanding sebelah kanan gitu. Oh iya, itu terkait dengan ini tadi sih yang ada sistem saraf yang kena sama si spike protein ini. Oh iya, ini ditambahkan juga selain spike protein ini, lipid nanopartikel atau LNP-nya ini juga bisa mengakumulasi di sel-sel tubuh nih. Nah, seperti kalau dia mengakumulasi di sistem saraf atau otot itu menyebabkan yang tadi kekakuan itu. Oh. Jadi merasanya kita ngilu terus, ini Iya. sakit terus, itu karena itu ke-triggernya. Nah, terus selain itu, kedua hal ini karena dianggapnya benda asing, membuat tubuh melepaskan beberapa macam sistem imun yang ada yang namanya IL, beta, alpha, terus ada juga yang namanya GM-CSF, dan type 1 interferon. Nah, ini semua itu sebenarnya sitokin. Sitokin itu apa? Jadi ketika tubuh itu terserang oleh banyak benda asing, tubuh tuh akan melepaskan bom gitu. Jadi kalau ini nih, apa sih nih, ada kayak banyak kerusuhan, ya udah kita bom aja, jeder gitu. Itu reaksi tubuh yang berlebih itu yang disebut badai sitokin, seperti itu. Nah, bagi orang-orang tertentu, itu seperti lansia, atau orang yang sudah sebelumnya punya komorbid, itu rentan ini melepaskan sitokin setelah disuntik mRNA. Akan tetapi kejadian ini juga anehnya menimpa orang yang sehat-sehat aja juga. Iya. Nah, karena adanya pelepasan sitokin berlebih ini, ternyata next-nya itu bisa men-trigger sel CD4 yang ada di jaringan otot jantung di sini. Nah, yang ada di jaringan otot jantung ini, dia
lambat laun itu bisa menghambat kinerjanya otot jantung karena otot jantung itu jadi menyempit. Nah, setelah menyempit ini tadi kan jantung lebih susah tuh memompa darah. Iya, iya. Ketika jantung susah memompa darah, itu terjadilah yang namanya ada miokarditis sama perikarditis ya, atau cedera otot jantung di sini karena dia terhambat untuk jalannya aliran darah dan jalannya oksigen. Maka dari itu, karena banyaknya kejadian miokarditis dan perikarditis yang sering dilaporkan pasca vaksin COVID, baik itu yang vaksin pertama, paling banyak terjadinya sih di booster kedua dan ketiga tuh. Ya. Di situ. Akhirnya FDA melabelkan kalau vaksin corona ini memicu penyakit jantung. Begitu. Tapi itu juga terjadi di keluarga gue juga. Ya. Ya. Nah, kasus hambatan jantung ini bukan cuma jantungnya aja ternyata. Nah, ternyata si vaksin COVID ini bisa menempel nih sama reseptor yang namanya AC2 di dalam tubuh. Itu banyak khususnya di jantung, di limpa, paru-paru, hati, dan organ-organ lainnya. LNP dan mRNA dari vaksin ini bisa menarik protein pada darah yang disebut platelet vektor 4. Nah, platelet vektor 4 itu aslinya berguna untuk proses pembekuan darah. Itu. Nah, pada kasus-kasus tertentu itu sistem imun lagi-lagi kebingungan kok bisa habis itu muncul nih ada banyak platelet vektor 4 ini pembeku darah padahal lukanya nggak ada. Dia akan mengira si perkumpulan dari si pembentuk platelet ini sebagai ada virus. Maka akumulasi platelet ini didorong oleh imun tubuh sehingga dia mepet nih ke bagian khususnya otot-otot jantung di sini. Dia mepet ke situ menyebabkan yang namanya trombositis atau terjadinya penyumbatan otot jantung akibat akumulasi dari zat pembeku darah. Begitu. Makanya kenapa penyakit jantung khususnya pada laki-laki dewasa meskipun awalnya sehat-sehat saja bertambah. Iya. Ini disebabkan oleh ini salah satunya. Oh, pantesan. Iya, memang secara lapangan kasus-kasusnya meningkat ya, dokter ya, Iya tentang sih. jantung ini ya, penyumbatan. Iya, awalnya saya kira kan cuman karena merokok atau pola hidup yang tidak sehat, Atau tapi makan padang mulu gitu. makan UPF. Atau karena kena teflon cuman itu doang. Ternyata setelah dibandingkan datanya antara sebelum dan sesudah adanya vaksinasi itu ada peningkatan, khususnya di orang sehat. Itu ya, di keluarga aku juga ngalamin sih. Maksudnya nggak lama setelah vaksin COVID yang keberapa kali lah gitu. Iya. Kayak gitu. Dan ini juga menjelaskan ada data dari sebuah jurnal yang menurut saya ini mengerikan. Apa tuh? Ini jurnal penelitian di Jepang mengenai sebelum dan sesudah adanya vaksin COVID. Khususnya vaksin mRNA. Di Jepang sendiri itu vaksin yang paling banyak dipakai itu Moderna dan Pfizer. Ya, dan Jepang itu merupakan negara yang prevalensi vaksinasinya tertinggi. Orang sana rata-rata itu sudah divaksin 3-4 kali, bahkan ada yang 7 kali, 8 kali. Wow. Iya, dia salah satu tertinggi di dunia. Setelah itu malah banyak terlaporkan kasus-kasus penyakit jantung, kasus autoimun, bahkan kasus sudden death atau meninggal mendadak setelah diberi vaksin. Itu terdata ya berarti? Data, khususnya orang-orang tua yang tadinya ini tua aja, tapi dia nggak ada sakit, dia diberi vaksin COVID, mendadak meninggal. Dan setelah jenazahnya diotopsi, ditemukan spike protein ini masih menyebar ke seluruh tubuh ini. Iya. Oh, dan itu terus-terusan ya? Terus-terusan. Gimana dong? Di badanku masih ada. Nanti solusinya ditonton sampai habis teman-teman. Ada, tenang aja. Jadi ada solusi nih. Iya. Oke. Aduh. Tenang. Cuman karena vaksin COVID yang kemarin menggunakan mRNA ini, ada kemungkinan nggak sih vaksin-vaksin lainnya yang ke depannya mereka akan menggunakan hal yang sama gitu? Iya. mRNA. Iya. Oh, seperti itu. Jadi termasuk vaksin yang akan diuji coba ini kah? Yang diuji cobakan oleh Bill Gates. Vaksin TBC M2 juga? Iya. Oh, wow. Baik vaksin TB maupun vaksin HMPV, karena kemarin sempat ada kenaikan kasus HMPV kan di Taiwan dan di Amerika Serikat, itu akan digunakan mRNA juga. Lalu juga saya dapat kabar dari dokter saya di NHS di Inggris dan teman saya masih PhD di sana kalau flu jab yang diberikan setiap winter di Inggris akan diganti dengan mRNA. Itu kenapa? Maksudnya kenapa harus pakai mRNA? Apakah prosesnya bisa lebih cepat atau lebih murah atau sebenarnya kalau murah malah lebih mahal sih biaya produksinya. Nah, itu dia. Tapi ada agenda apa gitu menggunakan mRNA? Padahal secara fakta lapangan dari yang COVID kemarin aja kan udah kebukti bahwa ini banyak efek samping yang lumayan parah ya. Nah, ini juga yang saya pertanyakan. Salah satu
penemu teknologi mRNA, Robert Malone, dia tuh profesor. Dia sendiri tidak setuju aslinya jika mRNA yang awalnya digunakan hanya untuk terapi kanker atau terapi penyakit-penyakit khusus tertentu yang tidak diberikan masalah, hanya spesifik mentarget satu sel gitu, disebarkan untuk membuat vaksinasi massal. Dia sendiri tidak setuju sebenarnya. Oh iya, Ya, jadi ini karena ada dia agenda. sendiri sehingga tahun 2017 dia meneliti mRNA kalau disebarkan sembarangan ke tubuh manusia bisa banyak merusak sel-sel. Maka dia tidak mau sebenarnya ini dijadikan vaksin. Again and again, those trials failed. The industry has been plagued with the problem that these formulations are toxic. Now, there had been improvements in the technology, or alterations at least, since I had abandoned the field in the late 1990s because of the inflammation and toxicity of the formulations. Iya. Ya, akan tetapi karena dengan niat supaya kita bisa selnya terus waspada, akhirnya ini dibuat. Lalu sel tubuh kita itu, sistem imun sekarang ini sudah jauh lebih lemah daripada dulu karena banyak orang yang di darahnya itu sudah teracuni oleh teflon. Nah, dari teflon itu kan dia sangat amat melemahkan sistem imun tubuh kita, maka ada penelitian yang menunjukkan vaksin-vaksin yang lama, yang virus yang dilemahkan sudah tidak Udah efektif nggak lagi kerjanya. Jadi harus digantikan dengan ini. Oh, itu alasan mereka. Iya. Jadi ya udah kita pakai mRNA gitu. Iya, karena itu, yang karena lama sudah studi-studi tidak itu. bisa. Dan ngapain kita harus sekali doang? Kenapa tidak ini? Tapi vaksin mRNA ini pun tetap harus berkali-kali kan? Ternyata tetap harus. Injek satu kali atau? Iya, tetap harus berkali-kali. Kalau gitu blueprint kita makin berantakan dong. Nah, itu Ini tidak otak tahu. orang awam ya. Maksudnya yang kita lihat ini dari cara kerjanya udah tahu kan. Maksudnya mau ngubah blueprint. Kalau gitu blueprint kita akan semakin jauh dari blueprint awal dong. Makin banyak ancient human retrovirusnya yang bangun. Gitu kan berarti? Oh, membangkitkan. Membangkitkan, Membangkitkan DNA-DNA yang tadinya inaktif itu. Iya. Oke. Jadi mau dibawa kemana kita ini? Kalau kita membedah tentang virus boleh nggak? Maksudnya virus ini tuh sebenarnya memang yang kayak tadi dikatakan ada yang airborne, ada yang droplets, yang mana yang benar gitu loh. Apakah memang virus benar-benar bisa bertahan di udara gitu? Terus kalau ketemu inang gitu bisa jadi kayak hidup gitu terus menyebar dengan cepat di tubuh gitu si virus ini? Nah, jadi ini guys, virus. Kok nggak ada apa-apa dong, kosong? Kosong maksudnya? Nah, kan katanya kosong adalah isi. Isi adalah kosong.